Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Aning Tias, NPM 1804041136. Di sini saya dari kelas Ekonomi Syariah B, semester 6, nomor absen 19, mata kuliah Fiskal dan Moneter. Dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah uang dan konsep uang. Sejarah uang dalam Islam. Ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh semua orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Sedikit berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi modern mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa dan kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Sejalan dengan perkembangan zaman, manusia mendapat bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan mereka dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha mendapatkan orang-orang yang mau saling menukarkan barang-barang sehingga muncullah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Tetapi ternyata terbukti bahwa sistem barter juga menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan, antara lain kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan dalam waktu yang sama mau menukarkan barang yang dimilikinya itu, serta yang kesulitan itu mempertukarkan barang dan yang nilai tukarnya sama dan hampir sama. Satu, sistem barter. Barter merupakan sistem transaksi pertama kali yang digunakan manusia. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem uang komoditas. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk paling lama sejak orang menemukan kesulitan dalam sistem barter. Mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar, menukar, dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya. Yang ketiga, sistem uang logam. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima berbagai pihak. Yang keempat, sistem uang kertas. Dalam kenyataannya, lembaga keuangan menemukan bahwa sebagian besar kertas-kertas ini berada dalam pendapatan tanpa ditukarkan ke uang logam. Jadi, kertas-kertas ini menjadi yang digunakan secara langsung untuk membeli barang atau jasa dan tidak memiliki penopang secara total. Uang pada zaman Nabi. Dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, uang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan ketika memimpin umat, beliau memperlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad. Sayangnya, hari ini uang dinar dan dirham hanya tinggal nama. Tidak ada sebuah negara pun yang dialami umat Islam yang menggunakan sebagai mata uang resmi.
Masing-masing negara ini mempunyai mata uang yang berbasis pada mata uang flat atau kertas. Negara-negara umat Islam yang hingga kini masih menggunakan nama dinar atau dirham sebagai mata uang resmi, mereka tidak mendasarkannya lagi kepada emas dan perak, tetapi kepada kertas. Pada masa Rasulullah SAW, uang yang digunakan oleh umat Islam adalah dinar emas Romawi dan dirham perak Persia tanpa mengubahnya. Sementara Khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama yang mencetak dinar emas dan dirham perak dengan lambang Islami pada tahun 74 Hijriah untuk diberlakukan di negara Islam. Pemerintah Islam sesudahnya melanjutkan kebijakan pencetakan uang Islam ini, tapi uang kertas mulai beredar dan berlaku di banyak wilayah Islam pada akhir Daulah Utsmaniyah sekitar tahun 1922. Ada beberapa istilah dalam literatur hukum Islam untuk menyebut uang, yaitu antara lain nuqud, saman, fulus, sikah, dan umlah. Para ulama menggunakan semua istilah ini untuk menunjuk uang, meskipun ternyata masing-masing istilah mempunyai arti berbeda. Nuqud menurut sebagian ulama adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan transaksi oleh masyarakat, baik berupa dinar emas, dirham perak, maupun fulus sebagai fulus tembaga. Saman mempunyai beberapa arti, yaitu antara lain berarti nilai sesuatu dan harga pembayaran barang yang dijual. Arti lain saman ialah uang emas dan perak. Fulus adalah logam tembaga yang diterima dan digunakan oleh masyarakat sebagai uang dan alat pembayaran barang-barang yang remeh. Sikah dipakai untuk dua arti berikut: stempel besi untuk mencap mata uang dan mata uang dinar dan dirham yang telah dicetak dan ditempel. Konsep uang dalam Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Money is public goods. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah jalannya perekonomian. Jika seorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan artinya dengan menghalangi proses dan kelancaran jual beli, implikasinya proses penukaran proses dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang juga dapat mendorong manusia pada sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat tidak baik ini berimbas juga pada kelangsungan perekonomian. Oleh karena itu, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta memonopoli kekayaan. Dalam Islam, uang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Arti flow concept adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir, uang adalah public goods dan mengendap ke dalam kepemilikan seseorang atau stock concept. Uang tersebut menjadi uang pribadi atau private goods. Konsep Islam dalam istilah uang bahwa uang diakui hanya sebagai intermediary atau medium of exchange atau unit of account. Uang bukanlah suatu komoditi karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari mata uang dan konsep uang yang tidak identik dengan modal. Uang adalah public goods, modal adalah private goods. Uang adalah flow concept dan modal adalah stock concept. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.